3 anak kecil, anak kelas di buku pertama itu mereka masih kelas 5 SD. Namira, Fedi, sama Jani, mereka itu bermain detektif. Mereka tuh menyelidiki kasus-kasus supernatural di sekitar mereka. Karena aku juga penulis buku horor ya gitu. Jadi ini bukunya kurang lebih nggak jauh-jauh dari horor ya. Ini judulnya Night Film. Nah, buku kedua nih ini tebel lagi nih Mas Jess. Gue mau nembak, Indonesia apa Barat? Indonesia. Penulisnya cewek apa cowok? Cewek. Gue tahu kalau ini yang Ini tipis segini tuh. ya nggak bisa ditebak deh. Kalau ini nggak bisa nebak deh, gue beneran. Gimana cara menikmati Creepy Case Club adalah dengan menjadi anak kecil lagi kalau aku bilang. Teman-teman apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku dan ini adalah segmen yang udah banyak nanyain kenapa nggak pernah nongol lagi. Ini adalah segmen Terdampar, sebuah segmen di mana kita mengundang satu orang tamu, kita ajak mereka untuk berhayal sejenak seandainya nanti didamparkan di sebuah pulau terpencil dan hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Dan tamu kali ini nggak jauh-jauh dari dunia tulis-menulis, khususnya teman-teman yang punya minat pada buku anak, atau misalnya para orang tua juga, atau para anak-anak mungkin yang lagi dengerin Kepo Buku. Kali ini saya kedatangan tamu namanya Mas Rizal Iwan. Apa kabar Mas Rani? Kabar baik Mas Rizal. Kita ini udah lama sebenarnya janjian pengen ketemu, tapi nggak pernah kesampaian karena masalah pekerjaan dan juga udah berapa kali padahal ke kantor ya. Waktu itu ngobrol dengan Mas Popo dari podcast Do You See What I See. Tapi justru dari situ saya kenal dengan buku-bukunya, Creepy Case gitu. Tapi ini langsung ketemu dan saya dikirimin buku yang terbarunya ya. Ini yang ke-7 ya? Ke-7, betul. Yang ke-7, woi, Creepy Case. Kita akan banyak ngobrol nanti tentang buku ini. Konsepnya menarik. Nggak tahu, buat saya, ngingetin saya sama 5 Sekawan loh, Mas. Iya, karena memang buku ini ditulis sebagai tribute atau penghormatan gitu buat bacaan-bacaan masa kecilku gitu. Dan salah satunya sih yang paling berpengaruh ya 5 Sekawan ya. Buku-bukunya Enid Blyton deh. Buku-bukunya Enid Blyton itu memang menemani masa kecilku banget. Bener nggak sih ini buku horor buat anak-anak? Saya sembarangan aja menjulukinya begitu. Betul. Itu sangat betul bahwa ini buku horor anak-anak dan salah satu yang mau aku bilang juga adalah bahwa horornya memang sebetul-betulnya horor dalam arti ada hantunya beneran nih. Soalnya gini Mas, kan bacaanku dulu tuh kan selain 5 Sekawan juga ada trio detektif, terus juga kartun Scooby-Doo juga dulu aku suka banget. Nah, salah satu penasaranku waktu itu adalah karena kan buku-buku 5 Sekawan atau trio detektif ini judul-judulnya selalu serem kan, selalu kayak ada hantunya gitu, seolah-olah ada hantunya. Misalnya kayak Misteri Hantu Hijau, Misteri Bayangan Tertawa gitu, Rumah Berhantu gitu kan. Terus aku tuh selalu berharap hantunya ada beneran. Tapi di akhir kan memang selalu akhirnya terkuak kalau itu bukan hantunya, itu bukan beneran, itu pasti adalah akal-akalannya penjahat. Gitu. Exactly. Jadi yang bikin awalnya gue bingung tuh kayak loh, justru kayak Scooby-Doo, kayak petualangan trio detektif gitu kan, itu kan ingin membuktikan bahwa there is no such thing as ghost gitu loh. Dan menarik juga sih Mas, ketika Mas Rani bilang bahwa cerita-cerita itu kan memang kayak ingin membuktikan kepada anak-anak, maksudnya ingin mengajak anak-anak berpikir kalau there's no such thing as ghost gitu ya. Cuman aku pikir memang kenapa sih kalau misalnya kita menceritakan hantu itu, maksudnya di dunia buku ini, di dunia bukunya mereka ini kita ceritakan bahwa hantunya tuh ada beneran. Karena anak-anak itu kan sangat suka misalnya makhluk-makhluk gaib di dalam dongeng kan kita banyak sekali kan, ada makhluk gaib, ada naga lah, ada unicorn, ada putri duyung, ada elf atau ada peri-peri di hutan gitu. Nah mereka kan juga sebetulnya nggak ada kan, mereka sebetulnya juga nggak ada, tapi anak-anak sangat menikmati itu dan anak-anak sangat suka gitu sama mereka, sangat penasaran, sangat tergelitik. Ya sekarang kenapa kita nggak perlakukan hantu itu seperti itu juga gitu? Terlepas dari memang ini kan hantu tuh selalu terpecah ya gitu. Ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya.
Iya. Cuman terlepas dari kita ada di tim mana, tim percaya atau nggak percaya, ya kenapa nggak kita nikmati aja hantu itu sebagai elemen cerita yang seru gitu, seperti naga itu, seperti unicorn. Nggak pernah diprotes sama orang tua gitu. Ada, awalnya tuh memang ada orang tua yang khawatir gitu untuk Oke. mengenalkan Creepy Cat Club ini ke anak mereka, karena pertama ya itu mereka takut anaknya jadi penakut, maksudnya jadi ketika baca tuh jadi selalu takut-takut. Ada juga yang tidak mau mengajarkan anaknya untuk percaya hantu gitu, ada juga. Mhm. Tapi aku selalu bilang sih kalau masalah takut itu ya, eee, anak-anak yang akhirnya menyelesaikan buku Creepy Cat Club sampai terakhir itu pasti mereka jadi nggak akan takut lagi sih. Karena gini Mas, rasa takut itu kan sesuatu yang seru ya, sesuatu yang Iyap menggelitik iyap. gitu. Itulah kenapa kita Mhm. berbondong-bondong ke bioskop nonton film horor gitu, karena kita senang ditakut-takutin. Anak kecil juga itu sebetulnya kan dunia masa kecil itu adalah dunia yang penuh akan rasa penasaran kan. Iyap. Dan aku yakin sih anak kecil itu tertarik, dengan sosok-sosok yang mungkin mereka nggak pernah lihat di dalam kehidupan nyata, itu malah bikin mereka penasaran kan gitu. Emang sih Heeh. takut-takut gitu, takut-takut awalnya memang takut, tapi takut itu menurutku jalan masuk yang seru, yang menarik ke sebuah cerita gitu. Awalnya kita takut takut takut, tapi setelah kita baca terus, setelah ketakutan itu dijelaskan atau ketika misterinya terkuak gitu, biasanya sih pembaca ini ya, nggak akan takut lagi gitu. Dan setelah Mmm. mereka membaca buku Creepy Cat pertama, setelah mereka tahulah gitu Creepy Cat ini ternyata, apa ya, sifatnya kayak gini gitu, mereka sih akan membaca buku berikutnya dengan tidak takut lagilah gitu. Karena tahu bahwa Creepy Cat ini, mmm, menawarkan lebih dari sekedar rasa takut. Sekarang kita masuk dulu ke pulau terpencil kita, Mas Rizal. Nah, ini Karena nih seru nih. penasaran banget nih. Ya, buku pertama nih, ya mungkin ini kayak nggak jauh-jauh dari horor sih ya. Jadi aku tuh pertama mikir tuh kalau misalnya boleh disuruh bawa buku ke pulau tuh, karena aku akan menghabiskan waktu yang lama sama dia, maka aku akan pilih buku yang tebel. Buku yang tebel, Oke. nih, tebelnya segini gitu, karena mungkin nanti Wow, aku bacanya mungkin akan baca berulang-ulang supaya nggak bosen gitu, supaya nggak cepet habis. Dan diirit-irit. karena aku irit-irit, karena aku juga penulis buku horor ya gitu, jadi ini bukunya kurang lebih nggak jauh-jauh dari horor ya, ini judulnya, Night Film. Night Film ini karangan, Marisha Peso. Jadi Marisha bukunya ini Pessoa, oke. ya Marisha pakai H dia Marishanya tuh, Mhm mhm. Marisha Peso. Ini buku tuh sebetulnya thriller, tapi juga ada ambigu juga apakah ini supernatural atau bukan. Tapi ceritanya itu tentang, seorang, penulis yang menyelidiki, mencoba mencari tahu di mana keberadaan seorang sutradara film yang terkenal, tapi dia itu misterius. Mmm, Dia itu sutradara film yang nggak suka, menampilkan dirinya di depan umum, dan film-filmnya itu Oke. juga film-film gelap. Dan kalau misalnya dan aku kan kebetulan memang anak film juga ya Mas Rane ya, jadi aku juga tumbuh dengan menonton banyak film. Dan kalau misalnya, kita familiar, kita menonton banyak film tuh pasti kayak tahu deh buku yang dimaksud, oleh buku ini sutradaranya itu siapa, kayaknya kita bisa menebak-nebak. Jadi Oh, ini ceritanya itu, terinspirasi dari sutradara beneran, ada di aku sih dunia menebaknya nyata? begitu, aku menebaknya Oke, begitu. oke. Karena buku ini juga disusun sedemikian rupa sampai dia itu bukan cuman berisi cerita teks aja gitu, tapi dia kayak banyak ini Mas, banyak, gambar-gambar, foto, yang ini ceritanya tuh diambil dari website. Jadi ada artikel-artikel fiktif sih, si penulisnya bikin mengarang sendiri nih artikel-artikel, cuman kita ketika membaca ini kita dibuat sedemikian rupa sampai kita bener-bener kadang-kadang lupa kalau ini fiksi, karena itu disertai dengan begini, dengan kayak artikel pendukung, Oh, dengan laporan, mana nih kemarin kayak ada laporan kriminal gitu-gitu loh, ada kayak kayak ada laporan liputan-liputan media gitu kali ya? liputan media, Oh, dan wow. menariknya lagi buku ini tuh memang kayaknya didesain untuk nggak cuman sebagai, buku aja yang dibaca. Jadi si, materi-materi pendukungnya ini bisa
scam, bisa dicari di internet gitu. Dan Wow. betul, jadi kayak udah Wait, disiapin banget bisa sama dicari di perusahaan. internet dalam artian ini Dalam artikel arti yang gini, sesungguhnya? jadi ini bukunya nih ya, di belakang bukunya nih ada kayak, langkah-langkah, ternyata nih si penulisnya sudah menyiapkan website, sebuah website, I see. nightfilmdecoder.com gitu. Di website itu kita bisa download aplikasi Night Film. Nah, di aplikasi inilah yang nanti tuh, semua artikel-artikel ini tuh kayak ada berita-berita di koran gitu, bahkan ini loh Mas, ada sampul-sampul apa, jadi kayak ada cover di mana sutradaranya tuh jadi cover di majalah Vanity Fair, majalah, I eee, see. di koran New York Times gitu. Jadi bener-bener kayak beneran deh. Jadi ceritanya itu adalah, eee, si sutradara reklus ini, sutradara yang mengasingkan diri ini, dia itu punya anak, anaknya itu meninggal diduga bunuh diri. Nah, kemudian ada seorang penulis, mantan wartawan gitu yang ingin tahu dan dia tuh percaya, somehow dia percaya kalau ini tuh bukan bunuh diri, ini nih pasti Mhm. ada campur tangan bapaknya gitu. Terutama juga karena keluarganya si sutradara ini, mmm, terkenal apa ya, terkenal kacau lah gitu. Jadi si penulis ini nih kayak pengen membuktikan bahwa ini bukan kasus bunuh diri biasa. Dan jadi dia bertekad untuk menemukan si sutradara ini, sementara sutradaranya ini nih susah sekali ditemukan gitu. Mhm Dan mhm. dia tuh men-track down sutradaranya itu adalah melalui karya-karyanya, dan karya-karyanya ini nih film-film yang sebenarnya sutradara ini dikenal membuat film-film yang gelap, yang, tidak mainstream, yang, apa namanya, pokoknya ini begitu aku baca ini pasti aku terbayang nih 2 nama, satu Stanley Kubrick, dan 2 itu adalah, yang bikin Suspiria tuh, Dario Argento, bisa juga mungkin David Lynch. David Lynch itu kan sutradara yang filmnya tuh David Lynch aneh ya? semuanya, Iya. gitu. Jadi, dan bahkan ini film-filmnya tuh ada film-film yang ilegal. Jadi si sutradaranya ini nih, jadi film-filmnya tuh ada film-filmnya yang tidak bisa ditemukan di internet, baru bisa ditemukan tuh di dark web gitu. Karena filmnya tuh snuff film, kalau misalnya kita, familiar dengan konsep snuff film ya, jadi film yang dibuat secara ilegal, tanpa izin, tanpa apa, dan kadang-kadang melibatkan kekerasan atau kematian. Wah, pokoknya disturbing banget deh, Mas, gitu. Nah, itu yang berusaha dipaparkan oleh si Marisha Pessl ini, dan seru sih, bukunya tuh sangat page turner, jadi kita kayak dibuat berbelok-belok gitu, kadang-kadang kayaknya udah ketemu, tiba-tiba dibelokin lagi, dan yang seru Pertama juga ada kali ketemu buku ini dari mana, Mas? ini ya, Mas, aku bener-bener ketemunya nggak sengaja, ini waktu itu di, bazar buku second, aku lupa di Oh, mana, ini oke. udah lupa, udah sangat lama kan. Jadi waktu itu aku di bazar buku second ini aku melihat buku ini dengan harga yang lebih murah kan gitu, dan aku bener-bener nggak tahu penulisnya itu siapa, aku bener-bener nggak tahu ceritanya, aku belum pernah dengar. Jadi buku itu tuh mungkin aku aja yang kurang gaul sih, cuman buku itu tuh kurang terdengar gemanya gitu. Ketika aku baca, wah gila, aku nggak bisa berhenti baca. Ini hampir 600 halaman, dan aku tuh pembaca yang lambat, pembaca Iya. yang kadang-kadang tuh kalau buku tebel tuh, wah nggak kuat deh gitu. Tapi baca buku ini aku bener-bener nggak berhenti sampai akhirnya tuh tamat. Baru setelah itu aku cari tahu kan, siapa sih ini, ternyata bukunya lumayan dibicarakan sih. Ya jadi mungkin di pulau terpencil mungkin kita akan lebih bisa konsentrasi sama bukunya tanpa kayak pengen lihat, pengen Google, Google ini kira-kira apa sih? Exactly. Jujur soalnya kayak buat saya pribadi, penghambat membaca buku sekarang itu adalah terlalu banyak distraction. Dari Ya, screen terutama ya kan. So, iya. bisa menikmati sebuah buku oke kalau Mas Rizal kayaknya 600 halaman. Saya bisa menikmati satu weekend itu baca bukunya Murakami yang Ichikyu Hachiyong yang tebal juga sekitar 500-an halaman tuh, kayaknya Yang sebuah prestasi IQ banget gitu. 84 ya? Iya Yang iya IQ iya iya. 84. Nah, itu tahu nggak, Mas, itu tadinya itu buku keempat. Jadi hampir aku Wow. bawa ke sini, hampir aku bawa ke sini. Karena itu juga salah satu pengalaman membaca yang nggak terlupakan sih, dan aku Iya kayak, kan? oh itu bukunya tebel banget kan? Bukunya tuh tebel banget. Tebal, 500 lebih dan setiap selesai apa, saya udah 2 kali baca loh Mas, secara selesai Tuh dan kan? ketika ketika mikir itu,
dari mana ya nih orang dapat ide untuk cerita kayak Uh, gini gitu. itu bener Mas, itu tadi tadi tuh ya buku ketiga itu adalah antara ini sama itu. Akhirnya aku memilih ini karena apa, karena kan maksudnya aku ya nulis-nulisnya ada horor-horornya, jadi kayaknya mungkin ini Betul. lebih masuk ya ke aku ya. Tapi itu tadi hampir aku bawa bukunya. Dan Seru aku ya? ada tuh buku buku fisiknya ada, cuman tadi Ada? nggak ketemu. Jadi, aku ada buku Oh, fisiknya, tapi ini nggak ketemu karena kemarin pindahan kan gitu. Jadi aku pikir ya eee, udahlah aku bawa apa yang fisiknya ada aja. Tapi itu salah Night satu Film, buku itu salah satu yang si, IQ 84 itu salah satu buku Murakami yang paling membekas di aku sih, gitu. magnum Dan aku nggak opus-nya keberatan itu baca sih. itu. Betul, Asik, aku nggak keberatan baca itu di Pulau Terpencil sih. Aduh itu oke, keren banget ya, bisa. berlayer-layer gitu yang ada fantasi, ada 2 bulan, itu keren banget. Itu Mmm, butuh 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 ya bener tadi, bukan ketelitian sih, tapi kemauan untuk menikmati gitu loh, sampai masuk ke dalam alam pikirannya Murakami. Sama mungkin ketika masuk ke alam pikirannya seorang Marisha, Pessl ya. Oke, mhm, ini seru nih, oke kita ceritain ulang lagi, judul bukunya adalah Night Film, Marisha Pessl, iya dan teman-teman kalau ikut ceritanya Mas Rizal tadi dan suka dengan buku-buku seperti ini, coba deh cari juga. Dan ini sebuah iya rekomendasi yang menarik karena saya belum pernah nih ketemu buku yang semenarik ini dari ceritanya Mas Rizal tadi sampai banyak menemukan hal-hal baru, kepingan-kepingan puzzle baru dan iya kelihatannya interesting. Karena buku yang menarik buat orang tuh kadang-kadang itu menggoda kita untuk, "Apa yang menarik ya buat Mas Rizal? Kenapa suka baca ini?" Akhirnya kita tergoda untuk baca juga. iya. Oke, Dan menurutku Mas buku ini Rizal. tuh juga bisa mempersatukan, kalau kita kita tuh anak buku sama anak film, kayaknya bisa ketemu di buku ini deh. Oh gitu? Yang pencinta buku dan pencinta film tuh kayaknya bisa ketemu di buku ini, karena itu, wah, sinematik juga Seru. bukunya gitu, dan banyak referensi-referensi film gitu, jadi keren Mhm. sih. Mas, sebelum kita break, tadi cerita, Ya, orang film juga, ini maksudnya pendidikan di film atau jangan-jangan seorang aktor atau seorang sutradara atau apa sih? Atau mungkin kuliahnya di bidang perfilman atau gimana? enggak sih sebetulnya aku penggemar film aja dari kecil, pencinta film banget dari kecil, cuman memang ketika besar memang, aku memang ini kan part-time aktor juga, maksudnya sekarang berkecimpung di dunia teater juga gitu. Dan di film juga kadang-kadang main film pendek, kadang-kadang ada juga, ya ada kerjaan aktornya gitu. Cuman dari kecil aku memang pencinta film banget. Jadi caraku bercerita di buku juga kayaknya agak-agak kayak Yes, bercerita film sih gitu. you're Jadi very memang itulah deskriptif dalam buku tulisannya. dan buku dan film itu 2 hal yang sangat aku cintai. Tidak terpisahkan. Oke. Iya. Oke, teman-teman kita break dulu, karena masih ada 2 buku dan masih penasaran, saya mau ngajak teman-teman, untuk dengerin ceritanya Mas Iwan tentang Creepy Case Club ini apa sih gitu loh, kenapa dia bagi banyak anak-anak itu sangat menikmati, tapi juga orang tua juga banyak yang suka. Makanya saya bilang, "Ini buku saya harus saya ambil kembali nih dari ponakan-ponakan saya untuk saya baca kembali," karena baru baca yang pertama. Tapi kita break sebentar ya. Teman-teman, kita kembali lagi di Terdampar dari, Kepo Buku dan tamu kita masih bersama Mas Rizal Iwan, penulis Creepy Case Club. Mas Mhm. Iwan, ceritain Ya dikit dong sebelum kita ke buku kedua. ya, Creepy Case Club ini buat teman-teman yang belum pernah baca ini tentang apa sih? Kalau saya sih menafsirkan ini lebih kepada petualangan, ada unsur horornya dan kayak Lima Sekawan ya, tokoh-tokohnya itu konsisten, sepanjang seri itu, bener nggak sih? betul. Jadi ceritanya itu, ini tentang 3 detektif, sebelumnya bukan 3 detektif, 3 anak kecil, anak kelas di buku pertama itu mereka masih kelas 5 SD, 3 Oke. orang, Namira, Fedi, sama Jani. Mereka itu bermain detektif, mereka tuh menyelidiki, kasus-kasus supernatural di sekitar mereka. Yang Mhm pertama itu mhm. kasus nyanyian berhantu itu mereka mulai membentuk Creepy Case Club dan menjadi detektif itu karena, di situ mereka, ada lagu yang dipercaya ketika dinyanyikan oleh anak kecil, ketika Iya dia iya. sendirian malam-malam, itu akan ada,
nama yang ada di lagu itu, ya mencoba nggak spoiler, nama yang ada di lagu itu, si pemilik namanya akan muncul dan mengajak main siapapun yang menyanyikan lagu itu. Nah, si Namira ini karena dia tuh suka dongeng, dia suka sesuatu yang ajaib, dia bukannya takut malah sama dia malah dicobain gitu, karena dia pengen ada sesuatu yang ajaib yang terjadi di hidupnya. Dan Mmm, ternyata beneran dateng tuh si anak yang namanya ada di lagu itu beneran dateng. Nah, karena itu terus dia ketakutan dan akhirnya dia jadi ketemu sama 2 temennya dan mereka menyelidiki, kasus itu, nyanyian itu. Nanti di buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ketujuh itu mereka menyelidiki kasus-kasus yang berbeda dan temanya tuh juga berbeda-beda. Kalau yang di buku pertama tuh tentang nyanyian, buku ketiga itu tentang permainan anak-anak, permainan congklak, yap. terus di buku keempat itu tentang hubungannya dengan alam, di buku alam dan tahayul ya, alam dan tahayul yang kita sering dengar di Indonesia. Buku Mhm. kelima itu nanti mereka hantunya itu berhubungan sama teknologi, buku keenam itu tentang mitos-mitos di dunia pertunjukan, dan buku ketujuh ini sebetulnya adalah, semacam bonus gitu ya, karena buku ketujuh ini ceritanya terfokus di sebuah karakter, di seorang anak yang muncul di buku kedua, tapi mereka tuh sangat dicintai sama pembaca, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi tiap kali Oke. buku buku ketiga, keempat itu, pembaca tuh selalu nanya gitu, "Ini si Parva ini kapan muncul lagi sih?" Gitu, "Bawa dia balik dong." Dan akhirnya Oh, dia kembali di buku ketujuh ini sebagai fokus cerita. oke. Tapi satu satu yang saya menarik, again, disclaimer, saya baru baca satu buku yang tentang nyanyian tadi Nyanyian itu, hantu, ya. sempat mikir gini, dapat dana dari mana sih idenya, tapi sebagai orang radio saya jadi ingat, banyak loh cerita-cerita kasus-kasus, lagu-lagu yang ada hantunya. Misalnya dulu orang radio di Jakarta itu paling takut katanya muter Lady in Red-nya, yang Lady Oh, in Red gitu. Karena iya, katanya tahu, di kaca akan muncul seorang perempuan berbaju baju merah. merah. Nah iya kan, Iya kan? seru Itu. ya. Tapi tapi satu yang menarik dari cerita ini adalah buat saya, Heeh. correct me if I'm wrong, anak-anak itu masih punya rasa takut sebetulnya ya, masih ketakutan kan? Oh iya dong. Karena gimana ya, gimana pun juga kan, aduh, menurutku rasa takut itu justru yang bikin seru. Kan maksudnya kalau misalnya anak-anak itu, tiba-tiba dia nggak takut sama sekali, malah dia Malah nggak seru. malah mencoba menantang atau mengejar-ngejar hantu itu, pertama tuh, apa ya, mereka akan jadi kurang relatable. Karena gimana pun juga gini loh, kita percaya atau enggak tentang hantu, tapi ketika kita dihadapkan sama sesuatu yang kita nggak paham, sesuatu yang Yap, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita ketahui ini sebenarnya apa, itu kan pasti kita pertamanya pasti instingnya pasti takut dulu dong gitu kan. Apakah ini iya, bahaya atau enggak gitu kan, pasti gitu kan, nggak mungkin kita tiba-tiba yang, betul. "Wah, apa nih? Ya udah sini," gitu kan, malah jadi nyebelin. Takutnya takutnya protagonisnya malah jadi nyebelin dan orang-orang akan sebel sama mereka dan nggak relate. Jadi kayaknya itu sih, kayak mereka tuh harus relate dulu sama pembaca. Pembacanya karena gini, untuk pembaca yang baca buku horor aja pasti udah ketahuan dong mereka pengen Iya. ditakut-takutin kan gitu. Jadi mereka orangnya mungkin ada penakutnya juga gitu, tapi penasaran. Jadi kita butuh tokoh yang mewakili pembaca. Jadi bukan tokoh yang ya tokoh itu kan gimana pun juga kan harus manusia 3 dimensi ya gitu. Jadi, Iya. eee yang pembaca bisa relate, yang pembaca bisa paham apa yang mereka rasakan. Satu hal yang saya menarik, ini Mas sempat ngirimkan satu file yang sebenarnya ini introduction gitu ya, Ya, dan saya mencoba menyimpulkan begini, oke horor, hantu oke, tetapi ada poin bagus di sini yang ditulis oleh Mas Iwan. Ada juga unsur the horrors of growing up loh gitu. Kenapa ada unsur itu, Mas? gimana ya kalau misalnya jadi Creepy Case Club ini memang dia yang tadi aku bilang kan dia nggak cuman menawarkan rasa takut, tapi yang pembaca dapat, ini aku dapat dari feedback-feedback pembaca ya, itu malah Oke, seringkali itu mereka sedih ketika baca. Ketika baca tiap buku tuh pasti mereka tuh sedih, terharu, atau, mereka kayak baper gitu ya. Pokoknya mereka sedih karena apa? Karena memang nggak tahu ya, aku di dalam sebuah obrolan nih, ketika aku disuruh mendefinisikan
Creepy Case Club ini nih horornya seperti apa, aku akan selalu bilang ini horor melankolis. Karena ceritanya tuh emang sedih sih, emang ceritanya tuh banyak kan sedih memang. Karena dan itu kan yang tadi Mas Rane bilang kan, kenapa nih menulis tentang the horrors of growing up? Karena menurutku masa kecil itu, terutama ketika kita udah kelas 5 kelas 6 ketika kita mulai berada di ambang, itu tuh sebuah 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 masa yang nggak jelas banget deh kita, di mana kita udah mau meninggalkan masa kecil dan tapi kita belum sampai ke masa dewasa, itu masa yang sangat membingungkan, masa yang sangat, apa ya, sangat 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 volatile gitu, sangat Heeh sangat heeh heeh. apa ya, sangat tough lah gitu. Jadi menurutku masa-masa itu tuh sebetulnya punya horornya sendiri, di samping hantu ya gitu. Jadi di saat di umur-umur segitu kan kita mulai merasa orang tua kita nggak ngerti kita gitu, kita mulai merasa, eee, teman-teman kita mungkin juga, apa, mungkin nggak ada yang bener-bener bisa jadi teman kita gitu, kayak banyak 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 pertanyaan, banyak rasa tidak puas, banyak rasa takut, banyak rasa marah gitu di umur-umur itu. Dan itu sebetulnya itu membuat masa tumbuh ini menjadi masa yang sangat menantang dan itu punya horornya sendiri menurutku, It bahkan mungkin lebih serem dari definitely hantu ya. dan Mhm. nanti udah mulai gede horornya lebih banyak lagi gitu. Horornya beda lagi. Jadi Udah sebetulnya banyak cerita horor itu ada di setiap tahapan tumbuh kita gitu loh, Mas. dalam halaman gitu. Heeh. Kalau kalau di buku yang ke-7 ini konteksnya udah berapa, usianya udah kira-kira udah berapa ya Mereka sudah kasus masuk ini? SMP. Mereka masuk SMP. Oh, Jadi, oke. jadi kenapa tadi aku bilang buku ke-7 ini sebetulnya terasa seperti bonus adalah karena banyak pembaca yang mengira buku Creepy Cast Club ini sudah habis di buku ke-6. Karena Ah, di buku 6 itu mereka lulus SD, gitu. Jadi kayak memang terasa udah habis, udah di ujung, cerita gitu ya. Tapi kemudian, ya nggak tahu ya mungkin pembaca masih banyak yang merindukan, aku juga merasa bahwa masih ada cerita yang pingin aku ceritakan, jadi aku membuat buku ke-7 ini di mana mereka sekarang SMP. Dan ini sebetulnya masa yang lebih serem lagi dari masa SD menurut lebih serem, lebih betul. serem, karena di sini kita canggung, ini masa yang canggung kan, kita kayak, remaja belum, anak kecil juga udah nggak anak kecil lagi, tapi kita dibilang remaja juga belum, jadi remaja tanggung dan wah itu sih kalau aku mengingat dari masa kecilku, masa tumbuhku sendiri ya, itu masa yang sangat aduh aku nggak tahu apakah aku pengen mengulangi lagi masa itu atau enggak gitu, karena wah sangat sangat serem, sangat bingung gitu. Horornya beda lagi tuh, gitu Horornya horornya. beda lagi. Malah menurutku masa tumbuh yang paling horor itu yang di buku ke-7 ini gitu, ketika kita jadi anak SMP kan yang, aduh udah yang wah bingung deh, banyak bully Tapi lah gitu, banyak bully, tapi banyak yang kita merasa tidak ada yang mengerti kita gitu, orang tua kita udah nggak merasa deket lagi sama kita, wah banyak banyak exactly. ininya lah, banyak Tapi nggak tahu ya, kebi kenapa kenapa Mas Rizal ngomong kayak gitu, gue jadi mikir, gue tuh nggak ada kenangan-kenangan dari masa SMP loh. mungkin kita memblok masa itu Kayaknya dari ya, karena oh emang emang serem banget sih itu masalah, tapi ya itu kan, subjektif ya setiap orang. Tapi saya lebih tertarik dengan kata yang kedua tadi, horor melankolis. Oke, kita akan gali lebih banyak lagi, tapi sekarang mari kita kembali ke pulau terpencil kita dan melihat buku keduanya Mas Iwan. Oke, Gue kenapa eee, manggilnya Mas Iwan ya, Mas Rizal terus habis nama nama lu tuh 2 itu unsurnya nama pertama semua. betul, makanya banyak orang yang suka bingung, cuman nggak apa-apa sih Rizal, Gak apa-apa Iwan, ya, terserah, mau Rizal, mau enaknya Iwan, oke aja. oke Heeh. oke. Nah, buku kedua Gimana? nih, ini tebel lagi nih Mas, sebelum aku, reveal dikit, ini tebel lagi-lagi untuk alasan praktis ya, karena di pulau aku butuh bacaan yang nggak habis-habis, tebel Oke. lagi. Oke, Judulnya jangan dibalik dulu Mas, jangan dibalik dulu Mas, jangan balik dibalik dulu. dulu, Gue mau nebak, ini buku Indonesia apa barat? Indonesia, kali ini Indonesia, Oke, penulisnya cewek apa cowok? cewek. Ah, gue tahu kalau ini yang penulis yang bikin cewek yang bikin setebel ini tuh Mbak Dewi. Bener lagi, wah jago banget Bener Mas, bener ya bener ya? bener, Dewi Lestari. Dewi Eee Lestari nih. eee eee, yang tebel gini Aroma Karsa berarti ini harusnya. Nah bukan 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 bukan. bukan, apa?
Ini adalah buku terakhir dari seri Supernova, Oh, Intelijensi Embun Pagi. oke oke. Intelijensi Embun Pagi, oke. Kenapa aku pilih ini, karena ya tadi ya alasan karena dia tebel, karena sebetulnya gini Mas, aku tuh penggemar berat universe Supernova. Jadi menurutku tuh itu buku-buku Supernova itu adalah buku-buku yang sangat menggerakkan aku dan membuka pikiranku. Dan sebetulnya buku yang paling aku suka dari serial Supernova itu masih buku yang pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Ini menarik Eee, ini menarik. itu Tapi entar kita obrolin. bener Terus? kan, aku tahu nih kenapa Mas Rani bilang ini menarik, karena langsung tertebak nih arahnya, karena memang aku tahu itu mungkin unpopular opinion, karena banyak yang orang yang justru buku yang paling mereka tidak suka dari serial Supernova adalah buku pertama, karena Yap banyak yap. istilah teknis, banyak footnote, mungkin ada yang bilang Mbak Dewi di situ terlalu cerewet menjelaskan konsep-konsep gitu. Tapi buat aku, ketika aku membaca buku itu, karena waktu itu kan baru pertama kali nih, belum ada Yes. serial buku-buku Supernova yang lain belum ada, jadi aku membaca itu, aku tuh bener-bener, wah, membacanya tuh badai serotonin beneran, badai serotonin Badai serotonin. yang digambarkan di buku itu aku merasakan ketika aku membaca itu. Karena apa? Karena itu pertama kali aku melihat buku yang gimana ya, yang melihat dunia tuh dari sudut lain. Jadi gini loh, karena buku itu kan banyak banyak subjek-subjek sensitif yang, mungkin nggak banyak orang yang berani membicarakannya pada waktu itu Yap gitu. yap Eee, yap yap yap. perselingkuhan menurutku itu dibahas dengan sangat nggak mainstream, dengan sangat baru, bukan sangat nggak mainstream ya, tapi kayak dengan sangat baru gitu, ketika buku itu Heeh. ditulis dengan penuh empati menurutku. Dan waktu itu Mmm, kan Mbak Dewi Lestari masih muda banget ya gitu, tapi iya, dia membahas isu perselingkuhan tuh dengan sangat empatik. Dia membahas tokoh-tokoh seperti Ruben dan Dimas, itu waktu itu kan hubungan yang tidak biasa, itu mhm, tapi dilihat dengan tanpa judgement, exactly. dengan sangat empati lah, satu kata tuh untuk buku itu menurutku empati, gitu. Mmm, Dia melihat tokoh, diva yang kalau di dunia nyata itu dilihat dengan banyak stigma, dengan banyak, penghakiman, tapi dia berhasil membuat kita bisa melihat gitu kenapa diva, apa ya, bisa melihat kenapa tokoh diva ini begitu menarik, begitu kompleks, dan begitu, apa ya, begitu segar gitu. Ya kan maksudnya, itulah tadi, 3 hal yang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat kontroversial, perselingkuhan, hubungan sesama jenis, dan kedua pelacur lagi kan, yang ketiga pelacur ya, oh nih. ya ya ya. Tapi aduh, ditulisnya tuh dengan sangat, wah itu makanya aku paling seneng itu, buku yang pertama sebetulnya. Buku pertama Oke. itu termasuk salah satu buku favoritku sepanjang masa yang aku selalu baca ulang. Nah tapi kenapa aku pilih ini, karena di buku terakhir ini semua tokohnya ngumpul ya gitu, apa, Exactly. jadi kayak kayak kita rindu banget nih. Jadi, apa, dari buku pertama kan Dimas Ruben, terus habis itu buku kedua tuh ada Bodi kan, buku ketiga siapa ya? Zara ya? Buku Etra ketiga tuh Etra, iya, Etra, iya buku buku ketiga Etra, buku keempat ya baru Zara ya kayaknya ya. iya, Ada Alfa gitu kan, terus ada Kel, wah itu kayaknya tokoh-tokohnya kan menarik semua ya. iyap, Dan buku keenam, buku keberapa ya? Ini kok keenam sih? Ya pokoknya buku terakhir ini, mhm, itu betul-betul yang, wah mereka semua ngumpul, terus juga ceritanya jadi sangat seru, iya sih lebih itu aja, lebih karena aku pengen menghabiskan waktu-waktuku di pulau bersama semua tokoh Supernova, tuh. oke. Kangen gitu kayaknya tuh bisa mungkin ketika aku di pulau nanti ketika aku kekurangan air mulai berhalusinasi, mungkin aku akan berhalusinasi, eee aku ditemani sama mereka semua di pulau ini nih. Tiba-tiba aku Oke. ngelihat ada Etra, ada Zara di depanku, ada Alfa, mungkin begitu ya. Mungkin itu efek yang aku pingin, makanya kenapa aku bawa buku ini karena mungkin nanti ketika aku mungkin udah dehidrasi parah, udah kelaparan gitu, mungkin aku akan bisa bertemu sama mereka semua tuh di pulau tuh, gitu. Kayaknya itu deh. Siapa Kenapa, tokoh paling, yang Mas Rizal paling suka dari waduh, susah banget serangkaian ya. cerita Supernova ini? Aduh, susah banget deh. Eee Kayaknya kalau suruh pilih satu ya, kayaknya mungkin Diva deh, Mas. Aku masih Diva sih. Diva tuh Diva ya? bener-bener Diva tuh
gimana ya, dia bisa membuatku melihat dunia dengan cara yang aku nggak pernah terpikirkan sebelumnya sih, Diva tuh. Mmm, Mhm. kalau aku Etra. Kalau Mas Andi siapa? Etra ya? Aduh Etra tuh juga menggemaskan sekali sih dia. Etra itu karena dia orang biasa gitu ya, yang Bener. tidak sadar dia punya sesuatu yang luar biasa pada dirinya gitu dan ada sisi lugunya dan kocaknya dan kalau gua harus ngebayangin ya, Heeh. siapakah Dewi Lestari di antara semua tokoh itu kayaknya Etra deh. Oh, iya bener juga sih. Mbak Bener Dewi juga itu sih, kan orangnya agak-agak gimana gitu, agak-agak kalau udah bodor kan. bercandaan tuh kan Iya bercanda bodor bodor banget. pisan. Terus Heeh dia heeh. Bandung banget, kayaknya tuh dia Bandung banget kan kayaknya orangnya tuh kan. Betul Ada satu betul. temenku, aku nggak pernah tinggal di Bandung, tapi ada satu temenku yang mendeskripsikan, Dewi Lestari itu bahwa dia tuh Bandung banget deh, kalau lu pernah kuliah di Bandung lu pasti langsung ngerti nih bercandaannya dia, kenapa dia ngomongnya begitu tuh pasti bisa ngerti. Kayaknya Bener, bener sih Mas, karena Etra itu di Bandung kan, dia penjaga di warnet Bandung. di Bandung kan. Yes, dan dia Heeh, jadi orangnya bener sih, be bener bener. bercandaan ngebodor banget gitu loh. Aku nggak pernah terpikir ini sebelumnya, tapi pas Mas Rani bilang sih, bener sih, emang Dewi Lestari itu Etra sih. Tapi oke Walaupun heeh walaupun heeh, mungkin walaupun mungkin memang pieces of Dewi Lestari itu tersebar di toko-tokonya ya, maksudnya di Alfa dengan persis cetakannya persis kan gitu. persis. Tapi memang kayaknya sih memang jangkarnya memang di Etra kayaknya sih, bener bener. Keren Dia sih. tuh Oke dia bisa oke, menciptakan dunia yang sangat cool gitu ya, kayak kita pengen hidup di dunia itu gitu. Supernova tuh menurutku masih salah satu yang paling aku suka banget. Mungkin suatu saat nanti kalau aku punya cukup waktu, kayaknya aku akan membaca lagi dari awal deh Supernova itu sampai ke buku terakhir ini. iya 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 iya. Tapi menarik ya, karena saya sih bersyukur saya selalu bilang gini, nggak tahu Mbak Dewi masih ingat apa enggak, kita pernah ketemu di salah satu acara diskusi dan saya bilang, Mhm. "Kalau saya nggak lolos Supernova 1, yang lain gue nggak bakalan baca, Mbak." Oh, gimana gimana maksudnya kalau 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 saya karena waktu itu saya struggle baca Supernova 1 oke oke. dan kalau Heeh kalau heeh. saya berhenti di tengah jalan, saya nggak akan nerusin yang lain, gitu loh. Karena Oh, ternyata kan ada benang merahnya dan ya. kaget nggak sih begitu tokoh diva muncul lagi gitu loh. Iya Itu kan iya. iya keren banget kan gitu kan. Walaupun Mhm. awal-awalnya ya sebagai seorang manusia ketika pertama kali membaca ini buku pretensius banget sih gitu loh. Tapi Iya aku kan? sih Tapi ya nggak tahu, mungkin aku tuh karena gini, karena aku tuh nggak pernah keberatan karena buku ini kan sebetulnya sangat orang-orang bilang dengan baca bahasa bukunya itu kan info dumping gitu kan. Tapi Exactly. aku ya terus terang kayaknya termasuk ke golongan pembaca yang aku nggak main info dumping sepanjang dia dibungkus dengan, malah malah itu tuh jadi aku kayak kayak sarana aku belajar dengan cara yang, seru karena fiksi gitu. Makanya kenapa aku Betul. juga sangat suka dengan novel-novelnya Dan Brown, di mana banyak orang kan yang bilang, "Aduh Dan Brown aku nggak kuat deh baca Dan Brown," karena dia kayak cerewet banget menjelaskan ini itu gitu. Tapi aku malah seneng dikuliahin kayak berasa dapet kuliah gratisan. Maksudnya kayak gimana ya, atau mungkin karena kita emang pembaca karena fiksi mungkin kan lebih lebih enak dicerna. Jadi Betul. aku malah 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 nggak keberatan sih ketika Dan Brown malah aku tuh ketika kalau aku baca Dan Brown nih ya, ketika aku baca, oh kejar-kejarannya seru gini gini. Tapi yang paling aku nikmati dari novel-novel Dan Brown tuh ketika si siapa tuh, Robert Langdon ini mulai, ini lukisan ini begini 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 begini, itu aku malah seneng. Nah, Malah seneng dan kayaknya itu terbaca juga di Kripikes Club deh, karena ada juga pembaca yang bilang, di beberapa bagian kayaknya Mas Rizal ini ya terlalu info dumping gitu. Ya kayaknya mungkin aku terpengaruh itu juga. Mas Rizal, kita break sebentar. Ini Oke. kalau ngobrol sama penulis dan juga orang yang benar-benar punya passion sama buku itu seru banget. Jadi kita akan ketemu di, episode segmen ketiga dan saya nanti akan awali dengan minta Mas Iwan cerita sedikit tentang yang ketujuh ini, Oke. gitu. Dan buat kalian teman-teman yang lagi nonton ini dan ternyata adalah pembaca Creepy Case Club, jangan lewatin. Di segmen ketiga kita akan cerita nih tentang buku ini nih. Dan kalau kalian mau komen, komen dong di bawah kalau memang kalian suka baca bukunya Mas, Rizal, apa yang Ya. kalian suka dari buku Creepy Case Club ini? Gitu ya, kita tunggu, kita break sebentar lagi.
Teman-teman, kita kembali di Terdampar bersama Mas Rizal Iwan yang nulis serial Creepy Case Club. Sekarang sudah keluar buku yang ke berapa? 7 ya, Mas ya? 7, buku ke-7. 7. Ya. Bahkan judulnya pun Kasus Indra ke-7. Iya. Wah. Ceritain dong yang ini. Buku ini memang agak lain dari saudara-saudaranya, dari even dari cover-nya pun dia udah agak beda loh sendiri. Oke, Karena oke. sebelumnya tuh cover-nya tuh pasti tentang 3 detektif kita itu Oh kan iya lagi iya bener ya. iya lagi dalam dalam adegan yang seru, lagi ngapain gitu. Tapi buku ini bener-bener cuman 1 anak ini aja, terus ada grafis-grafis itu aja udah beda sendiri kan. Tapi karena Mhm. memang buku ini memang beda sih, karena pertama tersenter di Parva, tokoh Parva. Tokoh yang muncul di buku kedua, di kasus anak indigo, kasus si anak indigo, dialah anak indigonya, dia tuh muncul lagi di sini bukan lagi sebagai objek, karena kan di buku kedua tuh dia yang ditolongin Yap, kan sama ketiga yap, detektif kita. yap. Di sini tuh dia adalah subjeknya, dia adalah, mata dia tuh adalah mata pembaca gitu. Pokoknya ini tentang dia, dan ketiga detektif kita tuh masih ada, tapi mungkin mereka, perannya tidak seperti di buku-buku lain. Ceritanya adalah, jadi kan Parva ini di buku kedua itu kan dia tuh itu adalah tentang struggle-nya dia untuk menerima bahwa dia adalah anak yang punya indera keenam, Iya. yang bisa melihat hantu, bisa mendengar suara-suara, bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang. Waktu itu di buku kedua itu adalah tentang struggle-nya dia gitu untuk menerima itu. Di buku ke-7 ini dia sudah menerima, dia sudah berdamai lah dengan bakatnya sebagai anak indigo. Jadi dia itu sudah terbiasa, bahkan sebelum tidur itu lagu Nina Bobo-nya dia adalah suara-suara yang tidak kedengeran sama orang lain, gitu. Jadi, karena kan di jam-jam itu kan jam-jam rawan ya, jam-jam malam, Yap. jam-jam tidur itu kan kayaknya tuh kalau, untuk teman-teman yang sensitif itu kan justru lagi Mmm, rame-ramenya gitu. mmm. Nah, dia tuh sudah terbiasa, bahkan dia sudah menerima bahwa inilah hidupku, bahkan dia tuh malah kayak, lagu Nina Bobo-nya dia adalah suara-suara itu, kalau nggak ada suara-suara itu dia nggak bisa tidur gitu. Eee, nah di situ ceritanya dimulai karena di suatu hari, tiba-tiba dia nggak mendengar apa-apa. Oh. Dia nggak mendengar apa-apa, terus ketika dia lihat sekeliling gitu ya, biasanya kan dia melihat nih di malam-malam gelap ini kan bisa ada yang berkelebat lah, ada yang lewat, ada yang ini. Dia nggak Mhm. lihat apa-apa. Jadi tiba-tiba dunianya dia mendadak sepi di saat dia udah mulai menikmati, bukan menikmati tapi kayak udah mulai berdamai dengan dia sebagai anak indigo, tiba-tiba, "Loh, kenapa gue jadi nggak bisa lihat apa-apa lagi? Kenapa gue nggak bisa, Oke, oke. denger apa-apa lagi?" Gitu. Tadinya dia tadinya dia seneng karena kan itu berarti mungkin gue bisa jadi anak normal nih sekarang nih, Iyap, normal iyap, dalam iyap, tanda kutip, iyap. seperti anak-anak lain. Tadinya dia seneng, tapi kemudian hal-hal aneh lain terjadi. Tiba-tiba tuh indera-inderanya dia yang lain ikut terganggu. Jadi tiba-tiba dia mencium bau yang sama terus di mana-mana gitu, kayak yang, "Ih, kenapa nih?" Dan cuma dia yang bisa nyium gitu. Terus tiba-tiba indera pencecaknya dia terganggu, sampai tadinya dia pikir dia Covid gitu. Karena kok nih, rasa makanannya jadi aneh gitu. Gitu, jadi pokoknya jadinya, temanya tuh adalah indera-inderanya Parva, yang lain juga terganggu. Terus dia jadi kayak, "Ini kenapa? Kenapa hidup gue jadi apa yang terjadi nih? Kenapa jadi aneh begini? Kenapa tadinya gue udah tenang-tenang, tiba-tiba sekarang terganggu lagi?" Nah itu yang akhirnya dia coba menyelidiki. Ternyata gangguan-gangguan inderanya ini adalah petunjuk-petunjuk yang membawa dia ke sebuah rahasia besar lah, gitu. Oke, dan sampai di situ udah, no spoiler. Oh, spoiler Tapi dong. tapi peran si Namira dan kawan-kawannya di mana di sini? Namira, Mira, Fedi, dan Jani, Jani, oke. ada Peran perannya adalah sekarang sebagai karena kan gimana pun juga merekalah detektifnya ya iyap, gitu ya. Jadi iyap, kan iyap, iyap, iyap. jadi Parva yang akhirnya karena kan sekarang mereka juga udah terpisah-pisah, Parva tinggal di Jogja, Namira Jani di Jakarta, Fedi udah pindah ke Bali, jadi kayak udah berpencar. Tapi akhirnya Parva yang akhirnya membuat mereka berkumpul lagi, karena Parva tuh kayak, ya gue pengen menyelidiki tapi kan gimana pun juga aku nih bukan berjiwa detektif gitu, yang detektif nih teman-temanku gitu. Akhirnya Parva memanggil mereka. Akhirnya jadi mereka yang membimbing, mereka yang meng-guide Parva untuk mengikuti petunjuk-petunjuk ini, gitu.
Wow. Gue malah jadi pengen nanya gini nih, Mas. Coba Itu Mas. dapat idenya dari mana sih? Kasih satu contoh singkat aja deh misalnya, Hmm, saya sih mengasumsikan lagi-lagi ya, karena belum baca tapi saya harus baca lagi, kasus Jendela Siluman. ya, Itu kan mungkin idenya ketika musim-musim Covid ya? betul 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 Nah, betul. terus tapi kemudian bisa mendapatkan ide cerita untuk kasus Jendela, Siluman sorry ini buku Cuma ke-5? buku 5 ya. Oke. Dari mana sih? Dari Masih inget Zoom-Zoom nggak masih inget nggak? makasih banget, dari Zoom-Zoom meeting kayak kita sekarang nih, kita sekarang lagi pertemuan virtual. Jadi sebenarnya gini yang apa, yang bikin itu adalah karena kan waktu itu kan kita dipaksa untuk melek teknologi padahal sebenarnya kita masih gagap kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang nggak ngerti gimana. Nah, sebetulnya satu satu kejadian yang sering terjadi adalah ketika kita berada di ruang meeting Zoom itu pasti kayaknya tuh ada satu orang yang dia nggak ada fotonya, terus apa, dia nggak ada namanya, mungkin dia belum ngerti gitu cara me-rename jendelanya tuh gimana, atau cara dia menyalakan kameranya dia belum ngerti. Jadi pasti ada aja deh satu jendela gelap gitu. Satu jendela gelap yang semua orang yang, "Ini siapa ya?" Gitu, "Ayo coba ngomong dong, ini siapa?" Gitu. Itu sih gitu, sampai kan waktu itu pas Covid itu ada meme-nya kan, ada meme bahwa bahwa Oh, iya iya sebetul iya. bahwa sebetulnya meeting Zoom itu nggak ada bedanya sama sesi seance. Seance itu kan kalau kita di film-film horor kayak di Conjuring apa di, Hereditary itu, yang kita duduk melingkar, terus kita Oh, pegangan tangan, terus habis itu kan kita manggil hantunya kan kita gitu kan, "Ini apakah ada orang?" Gitu, "Kamu siapa? Kamu namanya siapa?" Itu kan nggak ada bedanya sama meeting Zoom, waktu itu kan ada meme-nya kayak gitu. Nah terus aku melihat nih kayak, wah, ada koneksi nih antara si meeting-meeting Zoom aneh ini dengan horor gitu. Dan ya maksudnya ya lagi-lagi kayak biasa terpikir gimana kalau misalnya si jendela misterius itu memang ya kita nggak tahu dia siapa, maksudnya gue bagaimana kalau itu bukan orang gitu, intinya gitulah, bagaimana kalau itu bukan orang, kalau itu gue merinding. Karena nggak tahu ini bener apa enggak, pernah ditakut-takutin sama temen sih. Jadi waktu itu kita heeh. habis nge-Zoom malam-malam, ini bukan Zoom kerjaan, Zoom Oh, pertemanan gitu ya, udah selesai, terus udah selesai nih, udah beres, obrolan udah seru, udah selesai, kita udah mau tidur, terus ada satu teman tiba-tiba WhatsApp bilang, "Lu nyadar nggak tadi ada satu orang lebih?" Anjrit gue bilang, nah "Ya, itu, itu nggak bisa tidur sampai pagi mikirin," gitu. itu sih exactly that kind of incident yang mengilhami itu sebetulnya. Karena Oh, kan kita bisa oke. ngelihat di Zoom ada berapa orang, padahal sebenarnya Yes yes. teman kita atau peserta meeting-nya cuman 10 tapi kenapa window-nya ada 11 kayak gitu kan. Itu kan serem ya. Kita punya waktu, lagi, saya mau memaksakan juga untuk tetap dong, kita tetap konsisten ngobrolin satu buku dan saya mau nanya satu lagu nanti, tapi itu nanti deh Oh belakangan iya, deh, iya iya iya. gitu ya. Satu buku, buku yang ketiga Mas Nah Rizal, yang akan nah dibawa kalau ke yang pulau terpencil ini. tadi buku 1, 2 tebel-tebel kan, Eee, yang ini tipis segini, segini ya nggak bisa nih, ditebak deh, kalau ini nggak bisa nebak deh gue beneran. ini. Iya dan kalau tadi kan yang Night Room kan ya horor gitu kan, cuman Heeh, tapi juga di sisi lain aku penulis buku anak juga. Walaupun ini mungkin ini debatable sih apakah ini bisa dibilang buku anak atau bukan. oke. Tapi, tada! The Little Prince, Oke, The Little The Prince. Little Eee, Prince. Kenapa aku pilih ini karena ya pertama ini buku bisa dibaca berulang-ulang ya dan maksudnya, buku yang ideal untuk dibaca di sebuah pulau ketika kita nggak ada apa-apa lagi tuh menurutku adalah, ya selain tebel dan nggak habis-habis, dia juga yang ketika dibaca tuh, kita selalu punya perspektif yang beda-beda gitu. Antara kita ketika kita baca pertama kali, ketiga kali, ke-15 kali, itu tuh pasti kayak either ada hal baru yang kita dapat atau kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Mhm Nah, mhm. ini yang aku dapat dari The Little Prince sih. Jadi ketika aku baca dulu waktu kecil aku terus terang aku nggak ngerti sih ini maksudnya ini ceritanya gimana sih gitu. Ketika dewasa justru aku masih malah lebih bisa relate gitu. Mmm, itu satu dan kedua juga buku ini menurutku ideal untuk dibaca di pulau terpencil karena nggak tahu ya menurutku buku ini nih sangat rasa M kesepiannya tuh berasa maksudnya gini karena orang-orang di Iya. sini kan semuanya tuh kayak
kayak solitary semua. Si Little Prince Yes. inilah yang di satu planet dia sendiri cuman sama si bunganya. Terus ketika dia datang ke raja, rajanya tuh di satu planet juga cuman sendirian gitu. Ketika ketemu bisnismennya juga semuanya sendiri. Dan itu kayak nggak tahu, aku membayangkan kalau misalnya aku membaca ini di sebuah pulau terpencil ketika aku sedang sendiri, aku kayak ngerasa, "Oh, kalian ngerti nih apa yang gue rasain." Maksudnya si tokoh-tokoh ini tuh pasti ngerti nih apa yang sedang gue rasakan sekarang. Oke. Jadi kayak punya temen aja, kayak punya temen yang sama-sama kesepian, kayaknya gitu deh. Makanya Oke. kenapa aku bawa ini. Saya mau shout out dulu kepada salah satu host podcast Kepo Buku. Jadi kita kan bertiga ya, Mas Ya. Rizal ya. Ya. Namanya Mas Hertoto, dia tinggal di Singapura dan dia mengoleksi Little Prince dalam berbagai bahasa. Tapi selalu kepada orang yang sudah baca Little Prince, saya selalu bertanya begini. Apa yang Mas Rizal dapatkan dari Little Prince? itu kadang-kadang orang langsung bilang, maksud lu apa sih gitu. Tapi think about it gitu loh. Apa sih yang didapat dari Little Prince gitu loh? Pelukan. Interesting. Aku ngerasa dipeluk sama buku ini. Iya sih. Wow. Si sedih. Wow. Itu nggak perlu dijelasin, gue udah langsung bisa ngerasa sih. Iya kan, kayaknya Wow. buku ini nggak tahu buku ini menurutku agak ajaib sih ya. Iya. Wow. Kayaknya. Ini Dan ini orang baru kepikir tadi juga sih Mas. Maksudnya aku juga nggak pernah nih mendefinisikan Little Prince dalam satu kata. Sebelumnya aku nggak pernah. Tapi tadi begitu Mas Rani nanya itu nggak tahu kenapa langsung itu yang muncul sih. pelukan. Pelukan. Kalau saya merasa kalau Mas Rizal bilang pelukan, saya tadi lebih relate dengan kata yang tadi Mas bilang sebelumnya, kesepian. Gitu loh. Iya. Nggak tahu, saya merasa mungkin karena itu dia jadi banyak merenung, jadi banyak berpikir, banyak justru mendapatkan hal-hal yang menarik gitu loh. Ya. I don't know, mungkin. Tapi pelukan tuh cakep banget sih Mas. Pelukan tuh cakep banget Mas, beneran Mas. Cakep banget. Iya sih. Ini aku sampai karena senengnya Little Prince tuh. Tadi yang aku ambil di si Fox. Ini sebenarnya aku belikan nih buat anjingku sebetulnya, buat Anabulku sebetulnya, tapi nggak tahu sebenarnya ini jadi punya. jadi kayaknya lebih kayak aku deh ini kayaknya, ini kenapa aku waktu itu pengen beliin dia ini karena ya ini kayak aku merasa ini kayak dua inilah nih. Kayak temen gitu. Temen. Wow, saya jadi pengen baca lagi tuh. Iya kayaknya. Dan itu buku-bukunya nggak bosan untuk kita baca berulang-ulang, dan tiap kali baca tuh kita kayak ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang beda deh. Dan ini jadi memberikan ilham karena sebenarnya kita udah lama kita mau bikin edisi spesial The Little Prince gitu ya. Kita ada kenal dengan satu penerjemahnya, ada Mas Iwan juga, Mas Rizal. Tahu nggak salah satu penulis yang sangat menggemari Little Prince? Mbak Lela Hudori. Kalau ngomongin Little Prince sama dia sih kayaknya masih panjang, bikin bisa semalaman deh itu kayak gitu. Tapi kan selalu menarik ya, kita dapat perspektif baru gitu ya dari satu buku yang sangat kecil itu. Dan saya justru penasaran ini penulisnya itu dapat idenya dari mana gitu loh. Saya ngebayangin dia kayak jadi Little Prince yang tiap hari tuh soliter, diam, tapi otaknya jalan. Mungkin seperti itu ya. Karena kan dia pilot kan, si Antoine de Saint-Exupéry itu pilot. Mungkin dia banyak menghabiskan waktu di kesepian itu kan. Maksudnya ketika dia sendirian di langit gitu, yang benar-benar nggak ada apa-apa ya, itu pasti mungkin dia berpikir, dia berangan-angan. Ya mungkin itu ya. Bisa jadi. Keren. Ini keren banget sih. Wujudkan nih. I will have to quote you on that gitu loh, pelukan. Itu keren banget sih. Keren banget. Oke. Buku ini. Mas, kita akan nyebrang ke urusan yang agak berbeda karena sebenarnya jadi gini, Terdampar ini kan terinspirasi dari sebuah acara radio tertua di dunia.
Oh? Sekarang mungkin sudah 80 tahun dan acara itu masih jalan terus di Inggris. Oh, masih jalan? Acaranya masih jalan? Masih jalan. Itu dari zaman perang udah ada acara itu. Namanya Desert Island Disc. Oh, Nah, di oke. acara radio itu mengundang setiap satu orang, biasanya orang-orang terkenal, you mention it, Brian May sampai tokoh-tokoh dari zaman Perang Dunia Pertama dan kedua, itu diundang gitu ya, dan diminta untuk bercerita tentang 8 lagu yang mereka paling suka. Dan dari situ kemudian mereka mengalir bercerita tentang kepribadian mereka, bagaimana mereka dibesarkan, kayak gitu. Saya mikir gini, kalau logika rekor lagu itu dipindahkan ke buku menarik kali ya, tapi kan nggak mungkin 8 buku juga kali, ini 3 buku aja kita udah mau 2 jam nih gitu loh. Tapi as a tribute kepada Desert Island Disc, saya mau menyisakan 1 Ya, lagu di setiap akhir gitu. Makanya kemudian ya. dulu saya nggak pernah bilang kepada tamu-tamu saya, di belakang aja dikasih kejutan, "Kasih gue 1 Oh, lagu dong," tapi ternyata karena pengen susah. ngelihat spontanitasnya, tapi sekarang Iya. terang-terangan saya bilang, 1 lagu atau 1 album dari penyanyi yang sama. What would that be? Karena satu lagu dan satu album ini jadi jawaban yang berbeda. Tapi kalau lagu itu kayaknya aku kalau untuk suasana di pulau ini ya, itu aku akan memilih, Homesick dari Kings of Convenience. Mmm, karena karena lagu mereka tuh emang nggak tahu buatku pantai sih. Buat aku Iya. tuh lagunya mereka tuh pantai, nggak tahu kenapa selalu yang terbayang di mood-nya lagu-lagu mereka tuh menurutku pantai aja gitu. Dan, Mhm. tadinya aku mau Cayman Islands, tapi kayaknya lebih homesick sih. Karena, ya mungkin secara judul kebetulan juga judulnya ini mungkin nanti mewakili ya perasaanku ketika di pulau itu. Tapi juga sebetulnya secara lagu, secara secara melodi, secara aransemen, secara mood lagu, secara keseluruhan itu kayaknya kayaknya enak banget kalau didengerin di pulau, di pinggir pantai, mau siang, mau malam itu pasti kombinasi yang sangat ideal gitu. Lagu itu dan kita lagi ada di pantai, kita lagi ada Oke. di pulau. Mau sambil ngelihat Teman-teman bintang bisa, mau sambil lihat sunset bisa, mau sambil lihat sunrise bisa gitu. Itu kayaknya, itu lagu lagu pulauku tuh itu sih kayaknya Homesick. saya jadi penasaran mau nanya gini, seorang Rizal Iwan itu dibesarkan dengan lagu-lagu apa sih? Oh, sebetulnya dengan lagu-lagu sebenarnya gini Mas, seleraku waktu itu aku pernah ada di suatu podcast ya ketika ditanya, lagu selera musik lu nih kayak apa, aku tuh selalu bilang sebetulnya musikku tuh berhenti di tahun 90-an sama awal 2000 sama awal 2000-an. Berhenti di situ kayaknya gitu. Jadi kayaknya tuh lagu-lagu yang aku dengerin itu aja. Dibesarkan dengan apa, itu sebetulnya kan aku grow up-nya berarti kan in the 80s ya gitu. Iyap Jadi iyap iyap. waktu itu sih aku sangat pop banget sih waktu itu. Jadi aku dibesarkannya tuh dengan musik entah kenapa ya, aku nggak tahu kenapa tapi, dengan dominan vokalis perempuan of the 80s. Jadi aku tuh waktu itu Oh, Madonna tuh aku kayak semua albumnya dari kecil gitu, dari semua albumnya tuh aku seneng banget dengerin sebelum tidur. Terus oke. juga dua dua pop princess pada zamannya di tahun 80-an yaitu Tiffany dan Debbie Gibson itu Oke itu aku oke. tuh itu aku tuh 2 itu, dan sampai sekarang jadi kayak kemarin tuh aku baru discover lagi bukan baru discover, aku baru mendengarkan mereka lagi dan menurutku, beda nih jadi persepsinya nih jadi beda nih karena waktu dulu aku menganggapnya Debbie Gibson lebih cool karena dia, menulis lagu sendiri, dia main musik sendiri, dia bisa Iyap dance, dia bisa ini gitu iyap. kan. Tapi ternyata kayaknya lagu yang evergreen itu justru lagu-lagunya Tiffany kalau buatku. Karena ketika aku dengerin sebagai orang dewasa ternyata lagunya dia se-moody dan seberat itu ternyata gitu. Walaupun Iyap dia pop iyap. princess juga, dia ada joget-joget juga, tapi lagu-lagu slow-nya yang aku baru discover di umurku yang sekarang nih udah mau 50, wah masih kena loh aku sama Tiffany loh lagu-lagu slow-nya dia. Dan nggak bisa move on, dengan lagu-lagu sekarang masih ada yang didengerin nggak? Maksudnya lagu yang sekarang yang musik-musik Iya yang keluar sekarang? iya iya, karena kan, Masih Mas Rizal kan tipikal anak-anak 80-an 90-an yang iya, merasa
kayak saya juga yang merasa bahwa musik di era dia itu nggak ada yang bisa gantiin. Irreplaceable. Yang Iya sekarang itu cuma ngikut aja gitu. Gitu. Entar iya, kita diprotes nih sama teman-teman Gen Z, tapi Gen Z. masih Tapi masih aneh mikirin sih. masih dengerin nggak sih lagu-lagu sekarang? Lagu-lagu sekarang masih, tapi nggak segini, karena kayak seperti biasa kan di era reels ini, di mana kita mengenal lagu sekarang jadinya dari reels yang kita nggak tahu ini Yes, penyanyinya yes. siapa, ini lagunya tentang apa, kita kan dengernya cuma sepotong-sepotong. Dari itu, tapi kemudian aku baru baru discover kalau ternyata Payung Teduh itu sangat sangat apa, sangat sangat mewakili, maksud aku sangat nyambung banget deh sama aku Payung Teduh itu. Dan itu aku discover-nya baru-baru aja. Jadi ketika sekarang mereka pun udah ganti nama juga kan gitu, udah bubar dan ganti Iya, nama kayak iya, aku iya, baru. iya. Tapi ketika dulu Payung Teduh heboh itu aku nggak ya nggak gini Nggak, aja, nggak apa ya, nggak terpa aja ya. Maksudnya aku denger tapi aku nggak ini. Baru-baru ini gitu, baru-baru ini aku ternyata, wah ternyata liriknya mereka dahsyat banget, ternyata keren-keren ya. ternyata musiknya mereka sedahsyat itu baru baru aku Bernadia aku baru baru apresiasi sekarang. Itu aku kayak, tapi itu sih kayaknya musik-musik sekarang yang aku nikmati itu adalah justru kebanyakan malah musik lokal yang sekarang ya. Kalau musik yang Mmm. Oh iya, musik yang ini udah enggak ya? barat Yang malah kayaknya aku yang udah barat sangat enggak? tinggal nih, heeh heeh. Kayak aku Mhm, udah nggak mhm. tahu lagi, aku nggak tahu mukanya apa, SZA itu kayak gimana itu aku udah nggak tahu lagi tuh. Apa, Charlie XCX itu aku udah kayak aku nggak bisa bedain kayaknya yang Charlie XCX mana, yang ini mana, yang itu mana, aku udah lost lost. Udah nggak bisa Oke. gitu. 80-an, 90-an emang nggak ada matinya? Alah, 2000 awalnya tuh masih aku 2000 masih awal suka, oke lah, masih oke ya. seneng sih sama 2000-an. Kalau saya sekarang lagi suka dengerin Panji Sakti, nggak tahu, Oh, iya 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 iya. itu orang kok bisa bikin lirik kayak gitu tuh rasanya dia tuh blessed banget gitu loh, bisa bikin lirik sekeren itu gitu loh, Panji Itu ya, Sakti. aku discover Panji Sakti itu adalah ketika aku sedang main teater. Jadi waktu itu di teater dan aku langsung ketemu lagi sama orangnya. Jadi Wow, 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 wow. di teater itu ada satu adegan yang diiringi sama lagu Panji Sakti. Dan sepanjang latihan tuh aku kan lewat musik aja kan, aku belum Panji Saktinya belum dateng lah waktu itu. Itu loh, aku lumayan tersihir. Jadi adegan waktu itu adegan sedih dengan lagunya Panji Sakti, dan lagunya itu sangat membantu banget untuk aku get into the character dan the scene waktu itu tuh langsung membantu banget. Dan ketika pementasannya itu Panji Saktinya dateng. Jadi Panji Saktinya dateng live dan dia mengiringi adegan itu dengan bernyanyi live. Wow, itu salah satu pengalaman yang sangat surreal buatku, dan aku ngerti sih, aku ngerti kenapa pas Mas Rani bilang gitu, dan mungkin sekarang berarti aku kayaknya harus mulai mengeksplor Panji Sakti lebih dalam nih kayaknya. Saya Karena suka satu lagu itu aku masih ingat nggak tersihir. lagunya judulnya yang mana? Aduh, si judulnya aduh. Kepada Nur atau Aduh, tunggu ya. mhm, Mmm, apa penasaran, Mas? Ayo penasaran. sebutkan. Eee, oh, Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Oh, jiwaku sekuntum bunga kemboja. Aduh itu, masya Allah, itu aduh sedih banget Wow, dan bagus banget. Dan dari wow, judulnya aja udah says a lot ya, udah sangat puitis tanpa siap. mencoba menjadi puitis gitu, Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Waduh, itu kayak ya itu berbicara banyak banget tanpa berusaha terdengar puitis. Iya sih. Dan dia banyak dia memulai karirnya itu ternyata banyak di Malaysia, sebelum ke Oh, Indonesia, itu menarik banget. Iya, iya. maksudnya Dia lebih dia lebih dulu dikenal di Malaysia. jadi tapi dia berkarir di sini, tapi musiknya dia lebih dahulu Awalnya dia lebih banyak berkarir di Malaysia, ah, oh gitu Mas? gitu. Entah dia Oh, menyanyi sendiri atau dia membuatkan lagu untuk penyanyi-penyanyi Malaysia, baru dia kembali ke Indonesia gitu loh. So it's very interesting, interesting banget. wah wah ini kayaknya next next ininya aku nih kayaknya Panji Sakti nih kayaknya nih. Next ini yang aku dengerin kayaknya. Masih Thank you Mas masih Rani. masih masih main teater nggak?
Masih kadang-kadang, nggak sesering Kalau dulu ada dan pementasan diajak-ajak gitu loh, pengen lihat. oh iya nanti entar aku kabarin. Oke, keren, keren Iya banget. iya iya iya. Oke, Mas Rizal, kita akan segera keluar dari pulau ini, tapi Ah, sebelum sebelum keluar, saya mau tanya satu hal. Feel mmm, free kalau mau jawab atau nggak jawab itu bebas, silakan ya. Kalau nggak mau jawab bilang aja, "Mas, aku nggak mau jawab," gitu ya. oke oke. Siapa yang paling akan dirindukan oleh seorang Rizal Iwan ketika terdampar di sebuah pulau sendiri? Yang paling akan dirindukan ya, tapi harus satu nih dan harus seorang. No no Nggak no no, bisa bebas bebas bebas. Saya nggak bilang satu sih, bebas bebas. oh, ya satu orang dan satu anjing. Eee, iya itu Kirain sih. kirain kirain Mas Rizal bilang nanti yang akan saya rindukan adalah misalnya tokoh-tokohnya di Kripik Kris Tricky Club. Case. Kalau itu sih kayaknya nggak akan rindu karena kan mereka kayak bisa datang kapan aja Anytime ya, kan. it's always di sini ya, gitu loh. Iya, Heeh. kayak mereka bisa karena ada di kepalaku jadi kayak mereka bisa datang kapan aja, tapi mungkin dan mereka secara fisik pun nggak ada, jadi aku nggak punya Siap. alasan untuk merindukan kehadiran mereka gitu. Tapi kalau Mhm. misalnya secara fisik ada, itu ada sih satu orang, eee, dalam hidupku dan satu lagi anjing dalam hidupku, gitu. Seorang dog lover ternyata. Dog lover ya. Dan di buku ke-7 akhirnya aku berhasil memasukkan anjing. Karena setelah dari dulu pengen banget gimana ya cara masukin anjing ke buku-buku ini, nggak pernah tahu gimana caranya, akhirnya di buku ke-7 mendapat alasan dan cara untuk masukin anjing. Oke. Terakhir, saya sering Ya diomelin sama penulis kalau saya nanya begini, tapi bodo amat, saya akan terus tanyakan. ya, Buat yang belum pernah baca Creepy Case Club, mhm. apa yang bisa Mas Rizal katakan, bukan bukan katakan sih, gimana sih cara saya untuk bisa menikmati Creepy Case Club? Adalah dengan menjadi anak kecil lagi kalau aku bilang. Oh, Heeh, oke. adalah dengan menjadi anak kecil lagi dan itu bukan berarti kita harus beneran jadi anak kecil lagi, tapi kayak anak kecil itu pasti akan masih ada kok di dalam diri kita. Iya iya. Dia tuh akan selalu ada gitu, biarpun kita udah setua apa, anak kecil itu pasti masih ada di dalam diri kita dan, cara menikmati Creepy Cast Club adalah dengan bukan menghidupkan karena dia nggak pernah mati, dengan Mengeluarkan kembali atau memunculkan kembali? memunculkan kembali atau dengan bersentuhan kembali dengan anak kecil di dalam diri kita, itu sih. Hmm, Mhm. oke. Pernah nggak sih ada satu orang yang sudah baca, Heeh. kemudian memberikan responsnya kepada Mas Rizal, yang paling berkesan buat Mas Rizal dari seorang pembaca Creepy Case Club? Masih inget Iya. nggak? Sebetulnya sih ada dan banyak sih sebetulnya beberapa kali maksud di DM gitu, tapi sekarang aku kayak kesulitan untuk mengambil satu ya. Tapi yang paling ada satu baru-baru ini yang membuat aku nangis kok ketika aku baca itu, eee, Kenapa? tapi aku lupa dia tuh, posting di IG story dan ketika aku melihat itu aku nangis. Mmm, ya aku lupa, tapi maksudnya gini deh, mungkin ada satu lah yang temenku bilang, ada satu temen, dekatku bilang ketika dia membaca itu adalah dia jadi kayak punya teman yang selama ini dia nggak punya, mhm. Dia Wow, merasa dia jadi punya teman. Yang selama ini dia nggak punya. Itu salah satunya. Iya salah satunya itu. Ada satu yang membuatku nangis tapi aku lupa lagi Mas sekarang. Tapi banyak banget sih maksudnya dalam perjalanan Kripik Keswap tuh banyak komentar-komentar baik dari pembaca cilik maupun orang tuanya yang aku nggak sangka sih. keren Mhm. keren keren keren. Terlalu dini nggak sih buat saya nanya, Iya. yang ke-8 apa? Sebenarnya gini Mas, sebenarnya, gimana ya, aku selalu bilang never say never, selalu bilang you never know, tapi sebetulnya gini, aku akan melanjutkan Kripik Case Club kalau memang ada cerita yang harus diceritakan, Mmm, dan itu belum tentu bisa muncul gitu. Jadi aku nggak pingin Kripik Case Club itu sengaja sengaja diada-adain. Sampai akhirnya nanti kayak dia merasa
Creepy Castle itu terasa maksa gitu. Aku nggak mau Heeh. gitu. Jadi aku mendingan kita stop di on high note gitu, di mana semua cerita karena gimana ya, karena aku tuh yang salah satu yang aku bersyukur banget ketika Creepy Castle itu nongol-nongol, bukunya nongol-nongol itu adalah pembaca tuh selalu merasa bahwa ya buku itu tuh gimana ya, bahwa bukunya tuh belum basi gitu loh, gimana ya Mas, maksudnya kayak Yap. kayak buku itu tuh selalu mereka merasa buku itu lebih baik dari buku sebelumnya. Jadi nah itu yang sangat aku syukuri, dan yang aku takuti adalah ketika nanti, "Yah kok bukunya jadi begini sih padahal dulu begitu." Nah itu yang aku takuti, dan aku nggak mau memaksakan itu. Jadi ketika ditanya sama yang ke-8, eee, ke-8 akan muncul ketika memang ada cerita yang akan aku ceritakan, dan itu kalau dulu kan aku ngeplot nih dari 1 sampai 6 itu kayak setahun harus keluar satu, tapi pada poin Mmm. ini aku nggak mau gitu. Jadi kayak bisa jadi Creepy Cat Club berakhir di sini, bisa sangat Mmm. mungkin Creepy Cat Club berakhir di sini, tapi aku nggak mau bilang, aku selalu bilang never say never, bisa aja tiba-tiba dia nongol lagi dan mungkin nongolnya 10 tahun kemudian, aku nggak tahu gitu, Mmm. tapi itu, begitulah. Jangan kayak Dewi Lestari lah, kelamaan entar. Tapi kan begitu nongol langsung gong banget kan. Buar, langsung meledak. Atau gini dah, mungkin suatu saat nanti kita nggak tahu tiba-tiba Namira, Fedy sama Jani nyolek-nyolek, Mas Rizal lagi dan bilang, "Gua ada cerita nih, kayak gitu. Selalu gitu, karena juga selalu emang yang terjadi emang selalu gitu, Mas. Jadi ya pas buku 1, 2 keluar itu aku nggak merencanakan akan ketiga. Tapi waktu itu Fedy kan yang memanggil, waktu itu Jani yang memanggil. Jadi kayak, Mas, Om gitu, kayak, Keren. "Kayaknya gue belum diceritain nih," gitu. Maksudnya kayak kayak kan lu Oh, gitu, padahal kan Creepcast ada 3 orang nih, gue belum gitu. Terus ya kayaknya akhirnya gue belum banyak banyak porsinya nih kayaknya nih, iya, gitu ya? gitu. Nah, akhirnya buku ketiga jadi dia, dan ketika begitu, jadi akhirnya terciptalah pattern-nya gitu. Jadi bahwa pattern, oh jadi tadinya tuh selalu bertiga ini, tapi kemudian pattern-nya adalah buku selanjutnya nyeritain tokoh-tokoh yang belum diceritakan gitu. Jadi yang ketiga Jani, yang keempat jadi Fedy, yang kelima waktu kelima tuh Dana tuh padahal yang cuman tokoh yang lewat doang. Di buku pertama kan dia justru justru yang troublemaker-nya Mhm. kan, bully Iya, yang iya, iya, sangat iya, iya. ini. Yang kayak kita cuma ngeliat dia jadi bully aja, jadi anak yang bully dan nyebelin gitu, tapi mungkin there's more to that. Dan waktu itu Dana manggilnya di situ, manggilnya ketika 5 dan akhirnya 6 juga dia nongol lagi, dan orang jadi lebih banyak yang akhirnya jadi apresiatif, kayak yang, "Thank you ya sudah memberi Dana ruang," gitu, kayak, "Terima kasih sudah memberi Dana, ruang untuk bilang kalau gua tuh anak utuh loh," gitu. "Gue bukan cuman anak yang nyebelin aja," gitu, "tapi kayak gue nih utuh dan gue deserve your empathy," gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya emang emang polanya selalu gitu sih, selalu kayak tiba-tiba dia ngetok gitu. Kayak Parva nggak pernah direncanakan akan muncul lagi, tapi kemudian di buku Muncul. itu dia muncul. Ya karena di samping juga pembaca juga emang menuntut dia nongol juga sih gitu. Tapi pembaca udah mulai menuntut Parva untuk muncul itu dari buku kedua selesai gitu. Jadi buku ketiga tuh, Wow. "Parva mana Parva mana Parva mana?" Tapi karena Parvanya belum ngetok, jadi aku nggak bisa ngasih dia ruang dan ngasih dia cerita. Parva tuh nggak bisa, sampai akhirnya baru dia dapetnya di buku ke-7, padahal pembaca udah gedor-gedor dari buku kedua gitu. Jadi gitu sih, kayak semuanya ada waktunya ya kayaknya. Termasuk juga mungkin Oke, nanti waktunya buku ini memang sudah habis, sudah tidak ada yang diceritakan, dan mungkin aku harus memulai cerita baru mungkin, tentang orang-orang dan anak-anak yang baru lagi, ya mungkin juga, gitu. oke. Mhm. Guys, lain kan kalau ngobrol sama penulis, Aduh, tapi ini loh, cara berceritanya tuh seru loh gitu. dan emang beda kalau misalnya wawancara mantan orang radio ya. Ini aku kayaknya aku baru pertama kali secerewet ini deh. Ketika aku kayak beberapa kali IG Live segala macam, ini kayaknya belum pernah secerewet ini. Emang Tapi seru. Mas Rizal, beneran, saya enjoy banget ngobrolnya dan iya, mudah-mudahan teman-teman bisa, seneng kalau banget. ada di antara kalian yang denger di titik ini dan ternyata karena kalian lompat chapter, coba dengerin dari chapter pertama. Uh, Jadi ini di episode ini ada 3 chapter, dengerin dari chapter pertama, ya mau lompat-lompat boleh, tapi kalau kalian bertemu dengan ending ini karena ngikut di chapter ini,
dengerin chapter yang pertama. Lebih seru lagi gitu loh. Oh. Gitu ya. Makasih loh Mas Rani, makasih banget. Aku seneng banget juga nih Mas obrolan. Rizal, thank you banget. Sukses ya. Sama-sama, sukses juga buat Mas Rani. Oke, teman-teman itu tadi terdampar dan kalau kalian ingin tahu lebih banyak, masih ada kok buku-bukunya di toko buku, masih ada di marketplace, masih ada ya Mas Rizal ya. Masih ada. Creepy Case Club, langsung aja lah beli 7-7-nya. Karena kalau kalian udah baca satu, mungkin penasaran, nanti jangan sampai kehabisan lagi gitu kan ya. Langsung aja. Thank you ya Mas. Ya thank you Mas Rani. Terima kasih yang sudah Oke. dengerin.